Narala mata karala yase. Kami memujimu, kami menyembahmu. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang berkuasa. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Kau Allah yang baik, Engkau selalu baik, Kau teramat baik. Yesus, segala pujian bagimu Tuhan. Engkau layak menerima segala pujian syukur kami, hanya bagimu Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, kami rindukan hadirat-Mu. Kau Allah yang hidup, penuhi setiap kami Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh, sekiara labata karalabaya syandara labara labaya se, inara labata karalabaya syandara labara labara laba. Oh, inara labaya se, iara labata karalabaya syandara labaya se. Kami naikkan syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Iara labaya se, inara labata karalabaya syandara labara labara labaya se. Inabata karalabaya se, inamata karalabaya se. Iara labata karalabaya syandara labata karalabaya se. Ora papa papa pata karalabaya sikina mata karalabara labara 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 labaya se. Karyamu mempesona hati kami, kami bersyukur buat anugerah-Mu Yesus. Terima kasih. Iara labaya se, inara layambo, iara layamaya se, sianara laya se. Siara papa 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 papa. Ora labata kanara labaya sikina mata kara labara 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 labara. Siara labata kara labaya se, de papa 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 para labata kara labaya se. Oh, inara laya se, iara labaya se, sikina iara labaya se, inara labaya shanda, sikinara laya mo. Haleluya, Kau Allah kami yang ajaib, Kau Allah kami yang besar, Kau Allah kami yang hebat. Oh, karalabata karalabara labara labara labaya she. Sekarang papa 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 papa. Shededededede rapata karalabaya sikina mata karalabara labara laba. Shededededede rapata karalabaya sikina mata karalabara labara labaya she. Jesus, iara labaya she, ora labata kara, siginara layamo. Sekarang lapata karalabata karalabara labara 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 labara. Sekarang pata karalabaya sikina mata karalabara labara labara. Orabaya shikia karakata karalabaya sikina mata karalabara labara labara. Oh haleluya.
terima kasih untuk anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami Tuhan. Pagi ini kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kau Allah kami yang mempesona. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan dengan segenap hati kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin Jesus. Karya-Mu sungguh ajaib. Benar Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari
kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu Anugerah-Mu mempesona setiap kami Tuhan. semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di jalan-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yesus siapa saudara? Amin, adalah sahabat kita. Yesus sahabatku, Kau ubahkan hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan Yes, Kau yang mengubah hidup kami Tuhan. Kami menjadi manusia ciptaan baru. di jalan-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Yesus sahabat kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, mahkota kehidupanku. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang setia, Dia yang menjaga hidup kita. Jangan pernah ragu. Ya, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang setia, Dia yang selalu bersama dengan kita. Amin. Pagi ini masih mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita? Coba lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Saya sangat bersyukur ya. Saya itu sangat diberkati ketika anak-anak itu kalau maju ke depan, ketika memuji Tuhan itu mereka menari dengan luar biasa seperti Ella, seperti juga Bu Margono. Saya juga diberkati di mimbar sini ketika kita memuji Tuhan. Kalau jemaatnya itu apatis, kita juga gitu ya. Tapi kalau semuanya memuji Tuhan dengan sukacita, semuanya memuji Tuhan dengan segenap hati, nanti saat ini Tuhan langsung mencurahkan rohnya untuk kita, sehingga kita akan selalu bersukacita bersama-sama. Jangan pernah ragu. Haleluya, berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya.
saudara. dan percaya. Dia yang menuntun langkah kita. Untuk langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Dialah sumber kekuatan kita. kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dialah Allah yang menuntun kita. Dia selalu memegang hidup kita. Amin. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yes. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Hanya Dia yang membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tak bersyarat Tuhan, membuat hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan. Engkau Allah yang menyelamatkan kami, Engkau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang menyembuhkan kami, Engkau juga Allah yang memberkati kami. Sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan, untuk makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Layakkan setiap kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, ketika kami makan dan minum darah-Mu Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya
Yesus. Kami bersyukur Bapa, pada pagi ini kami ada di dalam bait-Mu yang kudus. Kami ada di dalam hadirat-Mu yang memberikan kami kepuasan di dalam jiwa dan roh kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari libur yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Seminggu sudah kami lewati ya Tuhan. Dan kami percaya liburan yang Tuhan berikan boleh merefresh, menyegarkan lagi tubuh dan jiwa kami Tuhan. Dan pada pagi ini Engkau perlengkapi kami. Ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu, Engkau segarkan juga roh kami Tuhan. Firman-Mu katakan, satu hari lebih baik di dalam pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pagi ini kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa, memuaskan jiwa roh kami Tuhan. Kami datang kepada Allah sumber kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas kami. Seminggu sudah kami jalani. Ada banyak di antara kami yang melakukan perjalanan keluar kota, yang melakukan aktivitas apapun yang kami lakukan. Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, sehingga pada pagi ini kami ada di dalam bait-Mu Tuhan. Engkau setia, Engkau yang terus menolong kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, ada waktu yang baik pada pagi ini Tuhan. Untuk setiap kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami percaya ketika kami memulai hari kami dengan kekuatan yang datang daripada-Mu, maka seluruh kehidupan kami akan dipulihkan, akan mendapat kekuatan yang baru. Laksana seekor Raja Wali yang akan terus terbang tinggi, naik Tuhan. Engkau yang menjadi penopang kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Biarlah kami berlindung, kami ada di bawah kepak sayap-Mu. Kami mengatasi badai kehidupan ini, dan kami menang sebagai seorang yang lebih daripada seorang yang menang. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Mari kita ambil roti dan anggur, kita siapkan Bapak Ibu. Sungguh Tuhan, kalau kami melihat kehidupan kami sungguh mengatakan bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kalau pagi ini sekali lagi Engkau beri kesempatan kepada jemaat GBI Jomblang untuk kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus, di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sungguh ini sebuah anugerah yang Tuhan berikan. Langit terbuka atas kami, segalanya anugerah-Mu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di atas tangan kita. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Demikian firman Tuhan dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Firman Tuhan mengatakan, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan yang berisi anggur. Iman kita mengatakan bahwa ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah habis buat kebaikan kita. Darah Kristus adalah lambang kehidupan. Karena darahnya, pelanggaran dan dosa kita diampuni. Kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Darah melambangkan nyawa. Tuhan sudah berikan nyawanya bagi kita. Bahkan semuanya bagi hidup kita. Itu adalah untuk kekuatan kita menjalani hidup di dunia ini. Darah memberikan pengampunan dosa. Darahnya memberikan kesembuhan, mujizat terjadi dalam hidup kita. Dan darahnya memberikan kita hidup yang kekal. Sehingga kita tidak di bawah hukuman dosa, tetapi hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di bawah anugerah Tuhan yang menyelamatkan, memberikan kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Bapa pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Oleh karena darahnya. Haleluya Yesus. Oleh karena salib-Mu ya Tuhan, kami boleh hidup. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kami bersyukur Bapa pada pagi ini Kau sudah persatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami melewati hari-hari kami ke depan, boleh menatap hari-hari kami dengan kepala tegak, dengan lutut yang berdiri teguh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah datang pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, penuhkan sukacita surgawi dalam hidup kami. Penuhkan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan langkah-langkah yang ringan ya Tuhan. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kami. Oleh karena sukacita Tuhan ada dalam hidup kami. Sebab itu kami mau berkata, kami tidak pernah kekurangan segala sesuatu yang terbaik
yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Bahkan kami berlimpah di dalam kasih dan karunia Tuhan. Dan kami berlimpah-limpah di dalam pengharapan akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Sungguh Engkaulah kekuatan kami. Sungguh Engkaulah gunung batu dan sukacita di dalam kehidupan kami. Haleluya. Jesus. Jesus. Haleluya Jesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ulangi, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan. Sekali lagi, darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini penuhi kami dengan firman-Mu. Biarlah Engkau penuhkan dengan kebenaran firman-Mu, dan juga Engkau penuhkan di dalam hati kami, jiwa kami, sukacita surgawi, sehingga kami boleh berkata, dunia tidak memberikan kabar yang baik. Dunia selalu memberikan
bad news, kabar buruk yang kami terima. Tetapi pagi ini di dalam Tuhan, kami akan terima kabar yang baik. Di dalam Tuhan pagi ini, kami akan menerima sukacita surgawi yang memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami melanjutkan langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kami siapkan hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu boleh menjadi benih yang akan tertanam kuat, bertumbuh berakar kuat, dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya berharap liburan yang sudah kita jalani sama-sama, 1 minggu ya Bapak Ibu ya, penuh. Kita rest, kita beristirahat. Mungkin ada yang bepergian keluar kota, mungkin ada yang menyelesaikan pekerjaan rumah, mungkin ada yang bertemu dengan kerabat. Apapun itu, biarlah saya berdoa kita boleh mendapatkan kesenangan ya Bapak Ibu ya, kesenangan yang kita dapatkan dari Tuhan. Sehingga itu membuat kita boleh bersemangat kembali untuk kita besok Senin ini, kita sudah semua bekerja Bapak Ibu ya. Jadi liburan ini untuk memberikan kita refresh, penyegaran kembali. Dan saya berdoa liburan kita yang kita sudah lalu ini boleh menyenangkan kita semua Bapak Ibu ya. Semua dalam damai sejahtera, dalam sukacita, di dalam keberkatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Baik, pagi ini saya akan sharing firman Tuhan yang diberi judul Sukacita di dalam Kristus. Ya. Saya akan menyampaikan khotbah-khotbah berseri Bapak Ibu di dalam hal mengenai fokus ya, berfokus kepada buah-buah roh Bapak Ibu. Ya, kalau di dalam bulan Maret yang lalu saya sudah pernah sampaikan di tempat ini mengenai kasih. Kasih adalah buah roh. Dan ini yang kedua adalah sukacita, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian kesabaran, dan selanjutnya ada 9 buah roh yang dialami setiap anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat seseorang yang melayani Tuhan, seseorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak bisa melihat apakah memang benar demikian, ya. Kita bisa melihat ketika kita mendapati ada buah di dalam kehidupannya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bersukacita, tetapi ketika kita mengalami problem permasalahan, sukacita itu hilang. Ya ini buah Bapak Ibu. Buah ini jangan sampai hilang di dalam kehidupan kita. Ya. Dalam pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, ya, tercatat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ketika Tuhan melihat buah ara, didapatinya banyak sekali daun-daun, tetapi tidak ada buah. Dan dilihat, diamati, tidak ketemu buah Bapak Ibu. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 16 ya, dikatakan bahwa ketika pekerja kebun anggur ini diberikan kesempatan untuk menanam pohon ara. Dan pada saat itu dikatakan di dalam perumpamaan, ya, pemiliknya itu datang di dalam kebun itu untuk melihat perkembangan buah ara itu. Apakah ada buah di dalam pohon ara ini? Dan ternyata tidak ada didapati buah Bapak Ibu. Semuanya daun. Nah, saat itu di dalam perumpamaan itu Tuhan menyatakan bahwa diberi kesempatan 3 tahun lagi. Dan ini adalah dealnya, kesepakatan dengan pengurus kebun anggur itu. Oke, diberikan kesempatan 3 tahun lagi. Kalau memang itu tidak berbuah, maka itu akan dipotong. Ya. Nah Bapak Ibu, berapa lama kita ini mengikuti Tuhan? Mungkin ada yang hitungan di bawah 5 tahun, ada bahkan yang sudah di atas 5 tahun, ada bahkan yang puluhan tahun Bapak Ibu. Nah yang menjadi pertanyaan,
apakah hidup kita ini sudah berbuah bagi Tuhan. Buah ini penting Bapak Ibu, karena buah ini akan menyatakan daripada kematangan kerohanian kita. Ya, jadi ketika ada buah-buah di dalam hidup kita, orang lain bisa melihat. Jadi tidak hanya rutinitas yang kita kerjakan, ibadah yang terus kita lakukan, kesetiaan yang kita buktikan kepada sesama maupun kepada Tuhan. Tetapi buah di dalam hidup kita ini tidak ada. Ada 9 buah roh yang terus-menerus harus kita hidupi Bapak Ibu. Supaya apa? Hidup kita ini terlihat oleh orang lain, ya. Bahwa apa yang tampak di dalam hidup kita ini adalah buah-buah roh, ya. Amin Bapak Ibu. Ya, ada kasih, ada sukacita, ya. Ada kesabaran, ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Itu semua harus melekat di dalam hidup kita. Sebagai pohon yang ditanam di dalam bait Tuhan, pasti Tuhan menginginkan adanya buah. Amin Bapak Ibu. Seperti juga kita menanam benih pohon mangga, atau mungkin rambutan, atau mungkin apapun di tanah yang subur. Tentu pemiliknya mengharapkan pohon ini nantinya suatu saat akan berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati. Yang menikmati siapa Bapak Ibu? Pohonnya sendiri atau orang lain? Orang lain Bapak Ibu ya. Nah demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita ditanam di bait Tuhan, kita berbuah. Maka buah yang keluar dari hidup kita itu dinikmati oleh orang lain. Wah orang ini penuh kasih, ya, penuh kesabaran, penuh sukacita, ya, penuh kelemah lembutan, ada pengendalian diri, tidak suka marah. Lah itulah buah-buah roh di dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya kenapa orang bergaul dengan orang Kristen, dia menyatakan bahwa aku tertarik dengan sahabatku Kristen ini. Teman saya di Komsel Bapak Ibu, bersaksi bahwa pada awalnya dia itu sangat membenci orang Kristen Bapak Ibu, pada awalnya. Nah ketika dia ketemu dengan orang Kristen, kebetulan ya itu menghakimi dia, karena dia memang masih di dalam penyembahan berhala waktu itu. Dihakimi sehingga dia trauma. Dia tidak mau untuk mendengarkan yang segala sesuatu yang berbau kekristenan. Dia tidak mau Bapak Ibu. Dia menghindar. Sampai pada suatu saat istrinya ini memang sudah di dalam Tuhan, tetapi dari Katolik kemudian beralih ke Kristen. Nah, suatu saat anaknya ini memberi diri dibaptis, anaknya. Nah, kemudian istrinya menanyakan kepada suaminya, ayo Pak, antar anak kita baptisan. Dan papahnya ini waktu itu masih ada kepahitan Bapak Ibu, trauma dengan apa yang disampaikan, diucapkan oleh salah seorang Kristen waktu itu, temannya katanya. Tetapi puji nama Tuhan, Bapak ini membuka hatinya. Ya sudah aku antar aja di gereja, tapi aku diem aja ya, aku tak duduk di belakang. Ya akhirnya singkat kata dia ikut mengantar di gereja dan anaknya baptis. Dan puji nama Tuhan, artinya ketika disampaikan firman itu membuat hatinya itu teduh. Ternyata beda ya. Artinya apa yang dia dapatkan dari firman Tuhan itu kok beda dengan apa yang diucapkan oleh orang Kristen di luar sana. Ini menyejukkan hatinya, ini meneduhkan hatinya. Sehingga lama pelan-pelan pintu hatinya ini terbuka buat firman Tuhan. Pintu hatinya ini sudah bisa diterobos oleh Roh Kudus. Ya singkat kata, Bapak ini akhirnya mau mengantarkan istrinya, mau mengantarkan anaknya ke gereja, dan terus itu berlanjut. Pada saatnya dia ikut dibaptis. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, menjadi sebuah pengalaman bagi setiap kita bahwa buah roh itu memang harus ada di dalam hidup kita. Jangan sampai yang keluar ini di dalam perkataan kita, perbuatan kita ini adalah buah-buah yang masam, buah-buah yang pahit, sehingga orang lain tidak bisa menikmati. Dan ini saya pikir menjadi sebuah halangan bagi orang lain untuk mengenal atau dekat kepada Tuhan. Menjadi sebuah batu sandungan ketika orang lain mau mengenal Kristus. Karena apa? Di luar sana
Orang mengatakan bahwa tidak ada bedanya orang percaya dengan orang dunia. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tantangan setiap kita. Supaya kita benar-benar membawa nilai-nilai firman Tuhan yang berbeda dengan orang dunia. Sehingga orang dunia melihat bahwa, oh, ini ada buah-buah roh. Ini ada kebaikan, kemurahan, ya, ada keteladanan yang diberikan sehingga orang ini tertarik terus. Untuk siapa toh? Tuhanmu itu siapa? Ya, ketika orang pada susah semua, ya, kita bisa boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita tetap sumringah, kita tetap memberikan senyuman, ya. Mungkin dompet kita kosong, tetapi kita bisa memberikan senyuman. Itu sesuatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan melihat hati. Dan ketika kita dipenuhi buah-buah roh, maka kita akan menjadi agennya Tuhan untuk menarik jiwa datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, sebagai prolog Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Ya, saya katakan bahwa di dalam liburan kita tentu mendapatkan kesenangan. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kesenangan itu dan sukacita itu adalah dua hal yang sama-sama merupakan reaksi hati yang terpuaskan. Jadi Bapak Ibu ketika bisa mendapatkan atau membeli sepeda motor baru, Bapak Ibu tentu senang, ya. Tentu ada rasa senang, ya. Kemudian ketika Bapak Ibu bisa membeli baju yang baru, Bapak Ibu tentu merasa senang, ya. Tetapi ingat Bapak Ibu bahwa kesenangan ini tidak sama dengan sukacita yang Alkitab berikan, ya. Yang Alkitab, yang firman Tuhan sampaikan pada pagi ini. Karena apa? Karena kesenangan itu tidak sama dengan sukacita, karena dua hal tersebut sebetulnya berbeda. Ya, berikutnya. Jadi senang atau kesenangan itu bersifat sementara Bapak Ibu, bersifat sementara saja. Karena apa? Itu datang dari luar. Ketika Bapak Ibu senang akan baju yang dibeli, ketika Bapak Ibu menikmati sepeda motor yang sudah dibeli. Tapi berapa lama Bapak Ibu bisa senang akan hal-hal benda yang demikian? 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin bahkan kalau senang dirawat bisa setahun mungkin. Tetapi itu pun sifatnya sementara Bapak Ibu. Oleh sebab itu kesenangan yang ada itu adalah datang dari apa yang kita pandang, masuk di dalam hati, menyenangkan hati kita, terpuaskan. Tetapi itu sifatnya adalah sementara saja. Karena apa? Faktor eksternal masuk dalam hati dan mempengaruhi suasana hati kita. Sifatnya sementara, ketika berubah, ketika Bapak Ibu perasaannya berubah, maka Bapak Ibu juga akan berubah kepada apa yang Bapak Ibu miliki, ya. Ketika suami istri mengikat janji pernikahan, ya, kalau di sini sudah ada yang menikah tentu ingat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya, ya. Baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit. Tetapi ketika perkawinan ini melewati 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, ya mungkin sudah beda. Pada awal menikah, ketika jatuh, aduh, kenapa ya kan? Jadi terus langsung diperhatikan gitu. Tetapi kalau pernikahan ini sudah semakin lama, kalau istrinya jatuh ya sudah ditinggal aja. Karemu dewe enggak hati-hati. Kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah rasa senang ya. Senang itu sementara. Senang itu sementara. Apapun lah Bapak Ibu boleh coba merenungkan. Aku apa sih yang aku inginkan ya dalam hidup ini. Ketika Bapak Ibu sudah meraihnya, maka ketika Bapak Ibu meraih, senang saat itu, tetapi enggak bertahan lama. Nah itulah kesenangan Bapak Ibu. Ya, sifatnya sementara. Dan kesenangan itu dikatakan sebagai sukacita semu. Sukacita semu. Kita liburan senang. Ya, kita liburan enggak kerja, bisa istirahat senang. Tetapi berapa lama liburan, kalau orang katakan liburan terlalu lama itu badan jadi capek semua. Duit jadi habis semua kan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada batasnya. Enggak bisa kita terus-menerus suka, kita terus-menerus senang. Enggak bisa Bapak Ibu. Jadi awalnya kita bergairah, tetapi ketika di tengah-tengah proses ya, di tengah-tengah apa yang kita jalani, itu akan selesai dengan sendirinya karena kita pun juga sudah tidak senang lagi. Tetapi beda dengan sukacita Bapak Ibu. Oke, next. Sukacita itu apa? Dorongan daripada Roh Kudus dari dalam hati ya, memancar keluar.
dari hati kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus memancar keluar. Ya, ini adalah murni pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Murni pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Sukacita Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati, selama dikatakan selama ini syaratnya, selama terhubung kepada Tuhan Yesus, sumber sukacita itu, maka sukacita itu akan terus ada. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu senang memuji dan menyembah, ketika hati Bapak Ibu ini merasa jenuh, merasa kosong, ya. Bapak Ibu sekarang banyak hal-hal atau banyak katakanlah penunjang, hal-hal penunjang yang kita bisa pakai. Kita bisa buka YouTube, kalau ada yang bisa main musik kita bisa gitar, ada yang bisa keyboard kita bisa keyboard, atau mungkin yang suaranya bagus kita bisa nyanyi langsung kan gitu. Semuanya diberikan Tuhan, supaya apa? Ketika hati kita ini jenuh, kosong, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, itu rasanya berbeda Bapak Ibu. Jadi hati ini terangkat, ya, jiwa ini terangkat dan roh kita ini diberikan sebuah kekuatan yang baru. Itu bagi mereka yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu biasakan Bapak Ibu, biasakan janganlah kita dipenuhi oleh hal-hal yang sifatnya membuat hati kita ini sumpek, ya, sumpek, bete, katakanlah begitu. Tetapi bikinlah hati kita ini terus bersukacita oleh karena ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Itu pilihan Bapak Ibu, nanti kita akan belajar. Itu pilihan, jadi bukan karena kita ini mau atau tidak mau, tetapi itu adalah sebuah pilihan yang memang harus kita pilih. Sukacita ini buah roh yang memang harus kita pilih. Dan itu adalah sebuah pekerjaan Roh Kudus yang terus mendorong dalam hati kita untuk kita bisa bersyukur, kita bisa bersukacita kepada Tuhan, ya, di dalam segala perkara kita. Jadi selama kita menyadari bahwa sukacita itu perintah Tuhan Bapak Ibu, bersukacitalah itu perintah Tuhan, maka kita akan melakukannya dengan gairah Roh Kudus. Mari kita buktikan. Ada firman Tuhan mengatakan demikian. Next. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus sampai mengatakannya 2 kali Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika jemaat Filipi di dalam tekanan yang berat, di dalam penindasan, baik fisik maupun mental, ya, oleh karena pasukan Romawi pada saat itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita coba merenungkan situasi keadaan saat itu, tidak mudah. Ya mungkin saat-saat ini kita juga ada yang dalam pergumulan hidup, di dalam permasalahan hidup. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya katakan butuh sebuah kekuatan yang baru. Tetapi ketika kita tidak punya sukacita, ya, sukacita dalam hati kita ini hilang, maka lemahlah kekuatan kita. Tetapi sebaliknya ketika kita terus diisi oleh kekuatan yang datang dari Tuhan, yaitu sukacita surgawi, sukacita Roh Kudus, maka itu adalah sebuah kekuatan Bapak Ibu. Walaupun di dalam pergumulan tadi saya katakan kita masih bisa memberikan senyum kepada orang lain, ya Bapak Ibu. Ketika kita di dalam kesusahan, sepertinya kita tidak pernah mengalami hal itu. Karena apa? Ada sukacita, ada dorongan Roh Kudus dalam hidup kita yang memberikan kita kekuatan untuk kita terus melanjutkan kehidupan ini Bapak Ibu. Dan ini adalah suatu perintah Bapak Ibu. Bersukacitalah ini adalah kalimat perintah yang Tuhan perintahkan kepada jemaat Filipi waktu itu, juga kepada kita pada pagi ini. Jadi Bapak Ibu ketika liburan selesai, mungkin kita malah dapatnya capek semua, tetapi Tuhan katakan bersukacitalah, ya, tetap bersukacitalah di dalam Tuhan, dikatakan begitu. Jadi setiap hati orang percaya ini harus merespon di dalam Filipi 4 ayat 4. Saya katakan demikian Bapak Ibu, nanti kita akan belajar bahwa di dalam Filipi 4 ayat 4 ini, Paulus ini sedang menulis surat buat jemaat Filipi di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi yang tertekan, tertindas. Kita nanti akan lihat. Ya. Intinya bahwa setiap orang percaya harus merespon firman Tuhan, harus bersukacita. Saya katakan, saya dahului dengan kata-kata harus, kenapa? Karena ini adalah sebuah perintah Bapak Ibu. Kalau perintah, yang namanya perintah Tuhan, itu tidak bisa kita mengatakan
kita negosiasi, atau mungkin kita berandai-andai, jangan dulu Tuhan, aku keadaanku kan lagi begini, lagi susah, lagi mendapatkan kesulitan, lagi bergumul, ya kan. Janganlah Tuhan untuk suruh aku bersukacita. Tetapi ini perintah Bapak Ibu. Yang namanya perintah, itu tidak ada pilihan selain daripada kita lakukan. Karena ini perintah. Demikian juga Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bekerja, diperintah oleh pimpinan. Bapak Ibu tidak akan bisa mengatakan nanti, atau mungkin besok saja, atau ini aku lagi nggak seneng, aku lagi nggak mood ya, jadi aku nggak mau melakukan. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena perintah ini harus dilakukan. Demikian perintah di dalam firman Tuhan. Jadi saya katakan harus, ya. Setiap anak-anak Tuhan harus bersukacita. Karena hidup di dalam kasih dan karunia Yesus Kristus. Kita melihat bahwa hidup kita ini sebetulnya bukan milik kita. Hidup kita sudah ditebus, dibayar, lunas oleh penebusan Tuhan di atas kayu salib. Darahnya diberikan. Kita barusan mengalami perjamuan kudus, menjalani perjamuan kudus, diingatkan setiap kita bahwa hidup kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Itu yang kita pegang Bapak Ibu. Melebihi apa yang kita lihat di dunia ini. Karena apa? Yang ada di dunia ini adalah fana, sementara, dan nantinya akan hilang. Tidak bertahan lama. Yang bertahan lama itu adalah hal yang kekal, yang ada di dalam Tuhan. Sukacita datang dari Tuhan, itulah yang kekal, itulah yang akan bertahan lama. Kita bisa berpikir, kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi dan memberikan aku hidup, karunia di dalam Yesus Kristus, yaitu kehidupan dan keselamatan yang kekal. Itu sebuah dorongan, motivasi yang kuat Bapak Ibu. Bukan karena tadi yang saya katakan kita beli baju, kita dapat sepeda motor, itu berapa lama? Tidak akan lama Bapak Ibu. Itu sementara, itu fana. Tetapi ketika kita berpikir, arah berpikirnya kita adalah, fokus kita adalah ke dalam pribadi Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita, kekuatan yang baru. Saya katakan lagi, harus bersukacita. Karena apa? Karena telah memperoleh kekuatan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadi kita memperoleh kekuatan di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu bukan hal yang remeh-temeh Bapak Ibu. Itu bukan hal yang murahan. Tetapi ini yang mengantarkan kita sampai kepada finish kehidupan kita, bahkan di dalam kekekalan. Kita tahu persis bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, bukan karena perbuatan baik kita. Kita dibenarkan, kita semuanya ada di dalam Tuhan. Itu adalah karena iman kita kepada Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan dari Tuhan kepada kita Bapak. Oleh sebab itu kita berkata bahwa hidup ini adalah hidup yang bermakna, hidup yang berharga, bukan hidup yang sia-sia. Kita punya tujuan, kita punya destinasi di dalam Tuhan. Sehingga hidup kita ini tidak pernah merasa, waduh hidup ini bosen ya. Tidak Bapak Ibu, kita mengisi hidup kita di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena apa? Kita akan terus dituntun oleh firman-Nya untuk menuju kepada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi harus bersukacita saya katakan. Di tengah kesesakan, bahkan di tengah kesesakan. Dan belajar untuk menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Jadi ini adalah perintah Bapak Ibu. Perintah tidak pernah bisa diabaikan, harus dilakukan. Ketika Bapak Ibu dalam sedih, dalam susah, terus Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, maka akan mengalir sukacita surgawi. Itu yang memberi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan kita semua untuk boleh menjalani hidup ini lebih baik lagi. Baik, next kita akan lanjutkan. Nah inilah, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi yang tadi kita baca sama-sama. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Di saat Paulus dan Silas dipenjara karena nama Kristus. Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Rasul, ya Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 23 sampai dengan 33. Cuman ini nanti saya akan cuplik beberapa bagian-bagian tertentu untuk penekanan di dalam khotbah pada pagi ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kita tahu semua bahwa Paulus itu kan melayani di jemaat Filipi. Kalau kita baca di dalam Filipi 16 dikatakan bahwa Paulus ini sampai di dalam
ke kota Filipi, dia ketemu dengan seorang wanita yang dimasuki oleh roh tenung, Bapak Ibu, kalau kita baca ceritanya di dalam Alkitab. Nah, ketika wanita ini, seorang perempuan ini dipenuhi dengan roh tenung, ini dimanfaatkan sama orang lain. Artinya sama penguasa di daerah itu untuk setiap orang yang datang nanya mengenai nasibnya, mengenai masa depannya, mengenai pekerjaannya, mengenai keluarganya. Kepada perempuan ini karena dia dipenuhi oleh roh tenung, Bapak Ibu. Nah, ketika Paulus dan Silas datang di kota Filipi dengan kuasa Tuhan Yesus, dan dia berjalan dari tempat ke tempat, dan ketemu dengan wanita atau perempuan ini tadi, dan perempuan ini sudah menyatakan bahwa Paulus dan Silas ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Dia memberitakan keselamatan. Sebetulnya kalau saya membaca, merenungkan, apa yang dilakukan Paulus dan Silas ini adalah sesuatu yang baik, yang mulia. Nah, tetapi roh jahat ini tidak suka, apalagi perempuan yang dimasuki oleh roh tenung. Nah, sehingga dia mengikuti Paulus terus-menerus ya. Dan Paulus ini sempat merasa terintimidasi dengan apa yang disampaikan. Terus-menerus dia mengikuti dengan kata-kata yang memojokkan. Mungkin saat itu begitu. Nah, kemudian Paulus menghentak atau menggertak daripada roh jahat itu untuk keluar dari wanita itu atau perempuan itu, sehingga perempuan itu menjadi sembuh. Dan siapa yang kecewa? Yang kecewa adalah orang-orang yang memperkerjakan perempuan ini, sehingga tidak dapat uang lagi ya dari pekerjaan wanita ini. Tidak ada orang yang nanya lagi bagaimana masa depanku, melewati roh tenungnya. Sehingga banyak orang yang tidak suka kepada Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas ini ditangkap, singkat cerita, dimasukkan ke dalam penjara. Dan sebelum dimasukkan ke dalam penjara, dikatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, ya, Paulus dan Silas ini dicambuk, ya, seperti Tuhan Yesus dicambuk, karena tentara Roma dan orang-orang waktu itu memang hukuman yang terberat adalah hukum cambuk, ya, sehingga juga keluar bilu-bilunya, semua tubuhnya akan memar, semua tubuhnya akan berdarah, Bapak Ibu. Dikatakan setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kalau saya gambarkan, penjara Paulus ini tidak seperti penjara sekarang, Bapak Ibu. Bisa milih VVIP, mau AC, mau ada kulkas, atau mau suatu kali mau keluar, mau jalan-jalan ya boleh. Tetapi dulu enggak begitu, Bapak Ibu ya. Dulu enggak begitu penjara itu. Ya. Kalau sekarang asal ada uang, ya sudah bisa jalan-jalan kemana, nanti pulang lagi ke penjara. Kan penjaranya juga ada AC, kasurnya mewah, makanannya enak-enak, kan begitu Bapak. Hanya pindah tidur aja. Tapi kalau Paulus, dua kakinya ini dibelenggu, dipasung. Kemudian diletakkan di dalam penjara yang terdalam, paling bawah. Gelap. Kemudian juga mungkin saya gambarkan ini tanahnya atau lantainya ini berair sehingga lembab. Itu memungkinkan orang kena apa? Infeksi paru-paru. Kena penyakit yang tidak-tidak. Mungkin di situ juga ada tikus, ada apa semuanya, kemproh, kotor semuanya. Itu yang Paulus jalani. Kakinya keduanya dipasung sehingga tidak bisa melakukan apa-apa, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa beraktivitas apapun juga. Nah, oke, next. Kita akan lihat sampai di sini ceritanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tangkap pelan-pelan karena ini nanti akan saya berikan poin-poinnya. Mengapa harus bersukacita? Mengapa harus bersukacita? Karena pertama ini perintah Bapak Ibu ya. Sukacita ilahi memberikan kekuatan untuk berdoa dan bersyukur dalam keadaan tidak baik sekalipun. Kisah Rasul 16 ayat 25 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mungkin ya pada saat itu ketika Paulus dan Silas di penjara, banyak orang-orang penjara yang lainnya di tempat itu, mereka akan berkata satu dengan yang lain. Itu siapa ya? Di sel yang sebelah sana itu kok seperti orang stegil ya, setengah gila ya. Oh di penjara kok bisa nyanyi-nyanyi ya. Oh di penjara dalam keadaan susah kok bisa bersuka cita. Nah Bapak Ibu coba berpikir, apa yang dialami Paulus dan Silas pada waktu itu?
tidak seperti kita dalam kondisi yang enak, Bapak Ibu. Walaupun kita ada pergumulan, ada kesulitan, ada kesusahan hidup. Tapi puji nama Tuhan kita masih bisa menikmati berkat Tuhan makan 3 kali sehari. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi belum seperti Paulus. Paulus dan Silas ini betul-betul orang buangan dan tidak ada yang memperhatikan hidupnya. Jadi hidupnya ini seperti ya tidak bernilai seperti sampah. Ya dipasung kedua kakinya, kemudian tidak bisa bergerak, diletakkan di dalam penjara yang gelap, yang lembab, sehingga semuanya itu kotor sekali ya, untuk kesehatan tidak baik. Nah tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Dia tetap berdoa, Bapak. Dia tetap berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dia menyanyinya itu enggak hanya di mulut saja. Ku memuji Tuhan, tidak demikian Bapak Ibu. Tetapi dia itu menyanyikan pujian sampai orang-orang di penjara itu mendengarkan semua. Berarti itu keras atau hanya di mulut, di bibir saja Bapak Ibu. Saya yakin itu nyanyiannya keras ya. Nyanyiannya keras sehingga apa? Semua orang pada dengar semua. Nah Bapak Ibu, sukacita ilahi ini memberi kekuatan kepada Paulus dan Silas untuk dia bisa berdoa, untuk dia bisa bersyukur walaupun dalam keadaan yang tidak baik, dalam lingkungan yang dia tempati saat itu benar-benar tidak manusiawi. Dia diperlakukan maaf seperti binatang saja, dibuang begitu saja. Jadi orang sudah tidak peduli dia mau hidup mau mati. Tetapi dia punya Tuhan. Paulus dan Silas ini punya Allah yang hidup, Allah yang besar. Yang memperhatikan hidupnya. Yang terus memelihara hidupnya Bapak Ibu. Nah di dalam keadaan terpuruk seperti ini, Paulus dan Silas ini memiliki sebuah sukacita. Ya, dia tetap dipenuhi sukacita. Dia tidak melihat kondisi penjara. Dia tidak melihat kondisi tubuhnya yang mungkin berdarah. Yang mungkin sudah dicambuk kemudian mengeluarkan darah. Dan itu menimbulkan rasa yang perih sekali. Dia tidak perhatikan itu Bapak Ibu. Tetapi fokus dia hanya kepada pribadi Tuhan. Kepada janji firman Tuhan. Dia pegang teguh. Akhirnya tetap dia akan berdoa. Dia memuji dan menyembah Tuhan. Dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita lanjut. 2. Bersukacita dalam Tuhan itu adalah awal kemenangan. Ya, kita tahu apa yang terjadi. Ketika Paulus dan Silas berdoa, memuji dan bersyukur kepada Tuhan, Kisah Rasul 16 ayat 26 dikatakan demikian. Ini akibat daripada pujian dan penyembahan Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi akibat daripada sukacita di dalam Tuhan, itu ada kuasa, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Dia tidak bekerja, Paulus tidak bisa melawan kokohnya pintu penjara, yang saya yakin saat itu pasti sudah ada besi ya, jeruji besi begitu, dan itu tidak bisa dibuka kayak Simpson gitu ya, tidak bisa. Dia terbatas, tetapi yang hanya dia punya adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Terjadilah gempa bumi. Sendi-sendi penjaranya itu goyah. Ya. Myanmar, Bangkok, Thailand beberapa waktu yang lalu ya, terjadi gempa 7,7 skala Richter. Dan banyak gedung-gedung pencakar langit jatuh, ambruk dan hancur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini adalah kekuatan Tuhan. Ketika Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, sendi-sendi penjara ini goyang, sehingga sampai pintu jeruji besi itu terbuka. Kunci-kunci ini terbuka. Bapak Ibu bisa gambarkan, bisa bayangkan apa yang terjadi pada saat itu. Paulus pun mungkin juga tidak berpikir apa dampaknya ketika dia ini memuji dan menyembah. Di saat hatinya dipenuhi dengan sukacita, ya, dengan kekuatan daripada Roh Kudus, dia terus menyanyi dengan suara yang keras. Sehingga orang-orang penjara saat itu mengatakan, diam, aku nggak bisa tidur, mungkin di malam hari begitu ya.
semuanya berteriak begitu. Diam, itu suruh diam. Tetapi Paulus dan Silas terus memuji dan menyembah. Akhirnya apa? Terjadilah gempa bumi. Ya, sehingga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka. Bapak Ibu, sukacita karena Tuhan itu mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran. Mungkin ketika Paulus dimasukkan di dalam penjara, apa yang dia pikir? Mungkin dia mengalami ketakutan secara manusia. Mungkin dia mengalami kekhawatiran. Habis ini nanti bagaimana nasibku? Habis ini nanti apa yang dilakukan oleh kepala penjara terhadap hidupku? Pasti secara manusia ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tetapi ketika sukacita Tuhan itu melanda hidupnya, memenuhi hati dan pikirannya, maka itu akan melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup Paulus dan Silas. Sukacita Tuhan itu menghasilkan kuasa ilahi untuk mematahkan belenggu dosa, melepaskan dari pergumulan hidup. Nah, Bapak Ibu, ini kunci. Ketika Bapak Ibu mengalami kesusahan, jangan terpuruk dalam kesedihan. Jangan menyesali hidup ini. Jangan meratapi, jangan menangisi. Tetapi bangkitlah. Karena firman Tuhan mengatakan ini perintah Tuhan. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya inilah akibatnya ketika Paulus dan Silas bersukacita di dalam Tuhan, berdoa memuji, bersyukur kepada Tuhan. Maka apa? Menghasilkan kuasa ilahi, mematahkan belenggu dosa, melepaskan dari pergumulan hidup. Bapak Ibu mengalami pergumulan hidup. Ini gambaran kehidupan kita saat ini. Tidak ada orang yang hidup bebas dari masalah. Semua orang hidup pasti ada masalah. Nah, ketika ada masalah, kita semua tidak mengundang masalah, Bapak Ibu ya. Kita semua juga bilang bahwa jangan sampai ada masalah di dalam hidupku. Tetapi tidak bisa. Masalah itu diundang hadir atau datang tanpa kita undang, Bapak Ibu. Nah, ketika masalah itu datang, walaupun tidak kita undang, maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga hati kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena apa? Sukacita itu adalah melepaskan kita dari belenggu dosa, melepaskan kita dari pergumulan hidup. Dan sukacita Tuhan menjadikan lebih dari seorang pemenang. Amin, Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, kita akan lanjut, masih ada beberapa poin. Pelan-pelan Bapak Ibu. Sukacita Tuhan menjadi penuh ketika hidup bisa berdampak. Saya mau berkata demikian. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ada kelebihan berkat, Bapak Ibu memberikan kepada fakir miskin, Bapak Ibu menolong sesama kita dengan apa yang Bapak Ibu punya. Dan Bapak Ibu memperhatikan seseorang yang kekurangan, Bapak Ibu memberikan segala yang Bapak Ibu punya. Ya. Itu bagaimana rasa hati Bapak Ibu? Ada rasa sedih ketika Bapak Ibu memberi. Wah, saya memberikan ini, kemudian ada kesedihan malah. Begitu Bapak Ibu? Tidak ya. Bapak Ibu tentu akan timbul sukacita. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu yang baik, memberikan berkat Tuhan, membagi dengan sesama kita, maka saya yakin percaya hati kita ini akan penuh dengan sukacita ilahi. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi sukacita itu menjadi penuh ketika hidup kita ini berdampak. Hidup berdampak itu hidup bagaimana Bapak Ibu ya? Hidup yang bisa memberikan orang lain ini atau sesama kita menerima kebaikan. Jadi kalau kita punya segala sesuatu yang Tuhan berikan, kita simpan, maka hidup kita tidak akan berdampak. Tapi apapun yang Tuhan berikan, kepandaian, kepintaran, harta, kekayaan, semuanya yang Tuhan titipkan, kalau itu kita bisa berikan atau kita bisa bagikan, itulah hidup berdampak Bapak Ibu. Hidup yang menyukakan sesama kita dan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu ya. Kisah Rasul 16 ayat 32 sampai 33 dikatakan demikian. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Puji nama Tuhan. Jadi Paulus ini penuh dengan sukacita sehingga dia membagikan firman itu kepada kepala penjara.
Bapak Ibu tentu membaca sebelum ini ya ayat di atasnya ini mengatakan bahwa ketika sendi-sendi penjara ini goyah, pintu-pintu terbuka, dan kunci-kunci ini terlepas semua. Itu kepala penjara stres Bapak Ibu. Melihat semua penghuni penjara ini ya itu pada keluar. Itu dia stres. Dan didapati apa? Ketika dia bangun dari tidurnya, dia melihat Paulus dan Silas itu sudah ada di hadapannya. Dan semua orang-orang penjara ini sudah keluar. Nah, itu adalah tugas kewajiban kepala penjara. Dia bisa digantung Bapak Ibu. Dia bisa dapat ancaman penjara ya dari pimpinan, dari pembesar kota. Tetapi apa yang dia katakan? Paulus mengatakan kepada kepala penjara, ini aku jangan takut. Kepala penjara itu sudah mau menghunus pedangnya, mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Karena apa? Dia merasa frustasi. Dia merasa kaget. Dia merasa tidak mampu untuk menjaga penjara. Apalagi sudah diberikan pesan, Paulus dan Silas harus dijaga supaya tidak bisa lari dari penjara. Oleh karena kuasa Tuhan, penjara itu terbuka, kepala penjara itu jadi stres Bapak Ibu. Karena apa? Pekerjaannya tidak baik, pekerjaannya tidak bisa hati-hati, sehingga semua orang penjara ini lari dari tahanannya. Kan demikian Bapak Ibu. Tetapi dikatakan demikian, kepala penjara itu menerima firman Tuhan. Ya, oleh karena diberitakan oleh Paulus dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka. Akhirnya kepala penjara ini disadarkan oleh Paulus bahwa hidup ini bukan hanya untuk hari ini saja. Ada keselamatan, ada hidup kekal yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kepala penjara membuka mata hatinya, membuka telinganya, membuka hatinya buat pekerjaan Roh Kudus, sehingga dia menerima baptisan dan dibaptis saat itu, dan seluruh keluarganya juga dibaptis. Ini sesuatu hal yang luar biasa Bapak. Kalau kita renungkan ya, perjalanan Paulus dan Silas ini adalah orang-orang yang biasa, seperti kita. Orang-orang yang sederhana, yang setiap hari melakukan kegiatan ya sederhana. Jadi memang kita melakukan hal-hal yang sepatutnya kita lakukan. Itulah Paulus dan Silas. Tetapi apa yang membedakan sehingga Paulus dan Silas ini dipakai oleh Tuhan demikian luar biasa? Karena dia terus terhubung dengan Tuhan. Dia terus menjaga hatinya. Dia terus suka memuji, menyembah, suka berdoa kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kelihatannya secara mata manusia itu mustahil, maka Tuhan bekerja ketika dia berdoa, memuji, dan menyembah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah makanya ini memberikan kepada kita adalah sebuah keteladanan. Inilah hidup orang Kristen yang sebenarnya. Ketika ada hal-hal yang memang tidak seperti apa yang kita inginkan, kita lantas tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi kita tetap menjaga hati kita tetap terhubung kepada Tuhan. Kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Maka sesuatu hal yang mujizat akan terjadi. Ya. Sukacita Tuhan itu mendorong setiap hati membagikan kabar keselamatan dan tidak menyimpan untuk diri sendiri. Jadi Paulus ini menyadari bahwa hidupnya yang dulu itu adalah hidup yang rusak, hidup yang terhilang. Ya, karena apa? Dia begitu jahat menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia dipulihkan di dalam Kisah Para Rasul ini, hidupnya ini boleh menjadi berkat. Hidupnya ini boleh menjadi dampak. Ya. Dia ingat bahwa ketika kepala penjara ini belum menerima Tuhan, maka bukan hal-hal yang dia lihat saat itu, yang sederhana ini, yang memberikan dia katakanlah hal yang penting. Tetapi justru hal yang nantinya ketika kepala penjara dan keluarganya belum menerima Tuhan, itu menjadi beban Paulus. Itu yang menjadi beban di dalam hatinya. Sehingga Paulus ingin sekali mengenalkan ini loh Yesus. Aku bisa begini, pintu penjara bisa terbuka, sesuatu hal terjadi, mujizat dialami itu karena pribadi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu Paulus menyatakan kepada kepala penjara dan seluruh keluarganya, terima Tuhan Yesus saat ini. Kalau engkau ingin memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Akhirnya pada saat itu seluruh keluarga daripada kepala penjara dan kepala penjara itu sendiri dibaptis dan menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Jadi sukacita anak Tuhan itu membuka pintu mujizat terjadinya penuaian jiwa.
Ya. Sepertinya hubungan ini terlalu panjang, rantainya terlalu panjang. Tapi saya katakan tidak. Ketika Bapak Ibu memiliki sukacita surga, memiliki sukacita oleh karena Roh Kudus dalam hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu keluar dari gereja, hidup Bapak Ibu dipenuhi dengan sukacita dan Bapak Ibu bisa menularkan kepada tetangga yang mengalami problem permasalahan, kepada sahabat Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, mungkin pekerjaan, mungkin kesehatan. Bapak Ibu bisa tularkan sukacita surga. Bapak Ibu akan ditanya, loh kok kamu nggak sedih mengalami hal yang demikian? Apa resepnya? Nah, ketika Bapak Ibu bisa menyatakan resepnya, seperti Paulus ini, mengenalkan kepada Tuhan, maka saya akan percaya banyak jiwa yang akan dibawa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Ya, lanjutnya, sukacita dalam Tuhan menjadikan hidup berdampak bagi kerajaan surga. Oke, kita lanjut lagi ya, supaya cepat. Sebagai ayat yang terakhir dikatakan demikian, di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai dengan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kata Tuhan, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi ini adalah kunci daripada kita supaya kita bisa menerima sukacita Tuhan. Yaitu apa? Kita menuruti perintah Tuhan, kita tinggal dalam kasih-Nya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan yang adalah sumber sukacita, maka sukacitanya itu menjadi bagian dalam hidup kita, sukacitanya itu akan dipenuhkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Itu kuncinya. Kalau kita merasa masih beribadah, kita merasa masih setia di dalam perkumpulan atau di dalam komsel, tetapi hati kita ini sudah menjauh, ya, itu pun nggak bisa mendapatkan sukacita, Bapak Ibu. Hati kita ini yang tahu kita sendiri dengan Tuhan, supaya kita tetap terhubung kepada sumber sukacita, kekuatan di dalam hidup kita, sehingga akan dipenuhkanlah seluruh hidup kita ini dengan sukacita Tuhan, ya, dengan sukacita Tuhan. Bapak Ibu, kita akan selesai dengan khotbah ini. Yang terakhir di dalam quotes yang dikatakan oleh Henry Nouwen dikatakan, sukacita tidak terjadi begitu saja pada kita. Kita harus memilih sukacita dan terus memilihnya setiap hari. Jadi sukacita itu pilihan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau sedih, susah, atau mau sukacita, mau bahagia, itu pilihan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita memilih hal-hal yang Tuhan tawarkan. Kalau pagi ini Tuhan menawarkan di dalam firman-Nya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, supaya apa? Ketika kita punya sukacita, maka kita punya kekuatan untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kemudian ketika kita memiliki sukacita, maka dikatakan itulah awal kemenangan di dalam hidup kita. Ketika kita memiliki sukacita di dalam Tuhan, maka hidup kita akan bisa menjadi hidup yang berdampak. Amin, Bapak Ibu. Ya, demikian firman Tuhan, diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hidup kita. Saya undang WL dan tim. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita sambut firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya, Yesus. Ucap syukur Bapa. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau besar Tuhan.
nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu, supaya kita dipenuhi oleh hadiratnya, sukacitanya dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama Yesus. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Kaulah sumber kehidupan kami, Tuhan. Karyamu sungguh ajaib. Kau luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Hentinya ku mengakui sungguh kau ajaib. Kau selalu Bersyukur padamu, Tuhan. anugerahmu mempesonaku. Selalu kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah diberitakan. Kita boleh merespon firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rela. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang saat ini mengalami kesulitan, entah itu pekerjaan, entah itu di dalam rumah tangga, dalam keuangan, di dalam kesehatan. Bapak Ibu sedang di dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu sedang di dalam tantangan dan kesulitan hidup. Bapak Ibu bisa angkat tangan di tempat. Haleluya, Yesus. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi ini, Tuhan. Apapun yang menjadi problem permasalahan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan. Ada satu perintah yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada pagi ini. Supaya hidup kami boleh berbuah roh, mengalami kasih Tuhan, dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Tuhan memerintahkan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sukacita itu akan mendatangkan kuasa ilahi yang mungkin tidak pernah terpikir dalam hati pikiran kami. Itulah Tuhan sediakan bagi kami. Yang susah pagi ini akan Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mau menjaga hati kami, Tuhan, untuk tetap bersyukur, tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena kami tahu bahwa kasih karunia-Mu, anugerah-Mu itu lebih daripada cukup di dalam hidup kami. Itulah yang memampukan kami untuk kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Sukacita ilahi adalah kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami terus memuji menyembah Engkau, terus menaikkan doa-doa ucapan syukur kami, maka sukacita ilahi itu akan memenuhi hati kami. Itulah yang akan memberikan kami kelepasan, membebaskan kami dari belenggu pergumulan, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami kemenangan atas setiap problem permasalahan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya. Bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga
Benar Tuhan, Kau selalu membuat hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan, ketika kami ada masalah, ketika kami mempunyai beban berat, Engkau yang selalu menjadi sandaran kami, Engkau yang menjadi penolong kami, Engkau yang melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami ada di dalam Engkau, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah menyerah. Kami mau senantiasa bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena sukacita itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami terus bertumbuh berbuah di dalam Engkau, berakar kuat di dalam Engkau. Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Margono yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau berkati beliau dimanapun beliau berada. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati apapun yang dikerjakannya Tuhan. Beliau sekeluarga dalam lindungan-Mu, dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat kami naikkan hanya bagi Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya, firman yang begitu memberkati kita semua. Amin. Pagi ini kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya, kalaupun kita banyak masalah, tantangan banyak kita hadapi, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya bisa berdiri di sini pun semua karena kekuatan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saya. Saudara, bulan Desember, saya bercerita sedikit ya. Bulan Desember tanggal 8 itu kan kita kan Natal ya, Natal bersama. Firmannya masih ingat apa yang disampaikan? Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin bisa menjadi kaya. Tapi yang disampaikan oleh Bapak Surya pada saat itu, kaya itu tidak berbicara tentang materi, tetapi tentang keselamatan hidup kita. Itu yang terpenting ya. Ya. Tapi setelah itu saudara, saya itu mendapatkan berita yang kurang baik untuk saya gitu ya. Tetapi saya bersyukur saya punya Allah yang luar biasa. Ketika saya mendapatkan berita yang kurang baik itu, saya hanya berpegang kepada firman Tuhan. Dan saya bersyukur setiap kali firman yang disampaikan di sini, setiap hari Minggu, setiap waktu doa Isra hari Selasa, sharing-sharing yang disampaikan, itu adalah firman yang sangat menguatkan saya. Ya, jadi saya belajar untuk bersukacita, saya belajar untuk tetap percaya, dan saya belajar untuk tetap setia. Saudara tahu masalahnya apa? Pada saat itu saya mendapatkan kabar bahwa saya itu kan karyawan tetap saudara, tapi per 1 Februari itu saya sudah tidak dipekerjakan lagi di perusahaan saya bekerja. Ya, karena ada aturan baru gitu. Jadi maksimal usia di floor itu 40 tahun gitu. Saya sudah melewati itu dan saya harus berhenti. Dan itu apakah itu membuat saya sukacita? Tidak pastinya. Membuat sedih? Iya awalnya. Iya awalnya karena saya manusia biasa. Tetapi saya belajar untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan Yeremia 29 ayat 11. Itu selalu saya pegang bahwa Tuhan itu merancangkan hidup, merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Ya. Dan saya belajar tadi firman yang disampaikan kita harus tetap bersukacita. Nah, pada saat itu saya belajar untuk tetap setia, saudara. Bulan Desember ya, waktu itu saya tuh bergumul, saudara. Saya berdoa, saya hanya ngomong sama keluarga, saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Saya berdoa, Tuhan kok gini ya, gitu. Tapi saya berdoa, apa maumu dalam hidup saya Tuhan? Saya cari kehendak Tuhan, bukan kehendak diri saya sendiri, gitu loh. Karena saya percaya bahwa sumber berkat itu Tuhan, bukan perusahaan di mana saya bekerja. Ya, kalau misalkan keran di sini ditutup, Tuhan masih menyediakan keran di tempat lain.
Tuhan menyediakan berkat di tempat lain gitu. Nah pada saat itu saya belajar, saya berdoa karena bulan Januari saya harus ketemu dengan HRD ya. Saya harus ketemu dengan HRD, saya harus deal-dealan sendiri gitu. Saya harus tahu hak saya itu apa. Saya ke Disnaker saudara. Saya tanya ini. Dan pada saat itu saya kan saya mau ngomong sama siapa ya yang bisa saya ajak bicara untuk saya bisa ngomong gitu ya. Akhirnya saya ngomong sama Tante Hadi, sama Bu Hadi ya. Saya punya masalah seperti ini, tolong doakan saya apa yang harus saya katakan dengan HRD gitu ya. Saya diajari beliau untuk kamu harus tetap lemah lembut. Apapun nanti yang keputusan apapun itu adalah berkat dari Tuhan dan tetap harus disyukuri gitu ya. Jadi saya tetap menerima hak saya saudara. Ketika saya ketemu dengan HRD, saya mau tanda tangan itu ya, mau tanda tangan selesai bekerja itu ya. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus ketika saya mau tanda tangan. Di depan HRD saya 2 orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau memang ini kehendak Tuhan, saya tanda tangan. Saya percaya Tuhan yang menjamin hidup saya. Itu saya tidak akan pernah takut apapun itu. Gitu. Dan Tuhan memberikan kekuatan, saya masih bisa melayani di sini dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. Saya tidak pernah namanya pas saya tugas gitu ya, saya punya tanggung jawab saudara. Saya punya tanggung jawab sama anak-anak yang terus dilatih untuk jadi WL di sini ya, untuk regenerasi gitu. Jadi saya tetap, kalau kita hanya galau, mengeluh, posting-posting di sosmed yang kurang pas gitu tuh malah itu membuat kita tuh jadi sedih gitu ya. Tapi saya tetap memperkatakan firman Tuhan dan saya terus berkata, saya percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu iya dan amin. Saya cuma pegang itu. Dan saya belajar untuk tetap setia melayani Tuhan apapun kondisi saya. Dan pada pagi hari ini saya berkata seperti ini bukan karena saya hebat saudara, tetapi Tuhan kita yang hebat. Dan saya percaya pada pagi hari ini mungkin saudara-saudara ada yang punya masalah. Ketika kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, kita berharap, kita percaya bahwa Tuhan yang mengambil alih kendali dalam hidup kita. Amin. Ada sukacita saudara? Amin, haleluya. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Baik saudara, itu kesaksian sedikit dari saya. Semoga memberkati kita semua, kita semakin strong di dalam Tuhan. Amin. Pengumuman sepekan kegiatan kita di gereja ini kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berikut adalah pengumuman GBI Jomblang untuk seminggu ke depan. Persembahan dapat diberikan dengan masukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu masuk atau keluar gereja, atau dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Jomblang dengan nomor 836 019 7779. Doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai 6 pagi. Mari kita awali hari kita dengan mengikuti doa pagi di tempat ini. Ayo ikuti doa Esra setiap hari Selasa pukul 7 malam. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan mengikuti doa Esra di tempat ini. Mari bersekutu dalam komsel di hari Jumat atau Sabtu, di Jumat pukul 6:30 malam di tempat ini, dan Sabtu pukul 7 malam di Tegalsari. Jemaat, ayo ajak putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu yang terletak di samping GBI Jomblang setiap hari Minggu saat firman. Youth King Generation proudly present Hang Up. Mari Youth GBI Jomblang, kita ikuti kegiatan ini di Sabtu 12 April 2025 pukul 6 sore sampai selesai. Untuk info lebih lanjut, akan dijelaskan oleh Ketua Youth. Demikian pengumuman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Oke, untuk yang pengumuman youth, mungkin Ketua Youth-nya mau menyampaikan? Silakan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi semangat ya Pak ini. Untuk besok Sabtu, Youth King Generation bakal hangout. Jadi hangout ini kita bakal berfellowship bersama Bapak Ibu.
Untuk tempat akan menyusul, jadi kita akan nongki bareng, kita bakal ngobrol bareng, kita bakal keluar. Youth-nya kita sekali-sekali keluar. Jadi mungkin buat anak-anak youth yang mau ikut bisa konfirmasi kehadiran, pasti ikut atau endaknya, bisa ke aku, bisa ke Kak Yosa atau ke Kak Tulus. Jadi hangout nanti kita bakal makan bareng, minum, dan itu kita bakal dapat subsidi per orangnya itu 20.000. Jadi nanti sisanya bisa bayar sendiri-sendiri seperti itu. Baik, konfirmasi kehadiran ditunggu sampai hari Jumat ya teman-teman. Terima kasih, God bless. Baik Bapak Ibu Saudara, saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. 3, 2, 1. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita akui sama-sama, 3, 2, 1. Aku rindu hidupku memuliakan nama Tuhan. Aku mau mempersembahkan hidupku untuk kemuliaannya. Oleh karena itu, aku mau menghiasi hidupku dengan kekudusan. Aku mau hidup dalam takut akan Allah. Amin. Haleluya. Sebelum kita pulang, kita mau memperkatakan yel kita, biar kita lebih semangat, kita lebih sukacita. Amin. Siap semuanya? Jemaat GBI Jomblang, lebih antusias, lebih disiplin, lebih yes. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu mari kita terima berkat Tuhan dengan membuka kedua tangan kita. Suami istri bisa bergandengan tangan, aminkan setiap berkat Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu untuk bersyukur ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.